وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم. وعن عبد الله بن عكيم وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Baik, asar ini hadis ini masih berkaitan dengan bab seputar ruqyah dan tamimah. Kata beliau, dan dari Abdullah ibn Ukaim secara marfu' beliau berkata, barang siapa yang menggantungkan sesuatu wukila ilaihi, maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Baik, kata syarih hafizahullah taala, Abdullah bin Ukaim wa yukna Aba Ma'badin al-Juhaniyya al-Kufi. Kunya beliau adalah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Ya, beliau ini Abdullah bin Ukaim, dia hidup ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diketahui apakah beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Marfu'an, apa makna marfu'? Ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dikatakan sebentar makna secara global dari hadis ini. Man ta'allaqa syai'an ay iltafat qalbuhu 'anillahi ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Jadi barang siapa yang menggantungkan sesuatu, apa maknanya? Maknanya adalah iltafat qalbuhu, ya. Hatinya berpaling ya dari Allah menuju kepada sesuatu yang dia yakini bisa memberi manfaat, ya, bahwa hal tersebut bisa memberi manfaat atau bisa mencegah dari bahaya. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan apa? Masalah sebab ya, mengambil sebab. Masih berkaitan dengan masalah sebab kemarin yang telah kita bahas. Jadi siapa yang hatinya berpaling dari Allah menuju kepada sesuatu yang dia yakini di mana sesuatu itu bisa memberi manfaat atau bisa menolak bahaya, taib, wukila ilaihi, ai wakalahu Allahu ila dzalika syai'. Allah wakilkan perkaranya kepada sesuatu itu. Sesuatu apa? Alladzi ta'allaqahu min dunihi. Ya, yang dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah, ya. Fa khadalahu, Allah akan hinakan dia. Ya. Jadi wukila ilaihi, diwakilkan kepada sesuatu tersebut, maksudnya ya Allah akan hinakan orang tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil hadits hadza haditsun wajizul lafz azimul faidah. Makna global dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis yang wajiz, sangat ringkas lafadznya tapi besar faedahnya, sangat besar. Di mana yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hadis di atas bahwa anna manil tafat biqalbihi atau manil tafata biqalbihi au fi'lihi au bihima jami'an, siapa yang hatinya atau perbuatannya atau kedua-duanya ya berpaling kepada sesuatu,
Maksudnya sesuatu ya selain dari Allah Subhanahu wa taala, yarju minhu naf'ah, dia menginginkan manfaat. Ya. Jadi dia berpaling, hatinya berpaling kepada sesuatu dengan tujuan ya, ingin meraih manfaat. Au daf'ad dar, atau ingin agar terhindar dari bahaya. Wakalahu Allahu ila dzalika syai', maka Allah akan mewakilkan ya urusannya tersebut kepada sesuatu yang dia bergantung. Ya, ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla asir. Sebaliknya, barang siapa yang bergantung, ya, dia menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Wa yassara lahu kulla asir, dan Allah akan mudahkan baginya segala kesulitannya. Jelas ya? Wa man ta'allaqa bi ghairihi, tapi sebaliknya siapa yang bergantung kepada selain Allah, wakalahu Allahu ila dzalikal ghair wa khadalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan wakilkan kepada sesuatu tersebut ya, wa khadalahu, Allah akan hinakan dia. Ini jelas ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi an-nahya wat tahdhira min at-ta'alluqi ala ghairillahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ya, hubungan hadis ini dengan bab, yaitu bab ma jaa fir ruqa wat tamaim, ya, bahwa hadis di atas terdapat larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Jelas ya? Baik. Coba siapa yang baca? Satria, coba baca. Ma yustafadu. Taib. Fawaid dalam hadis ini, yang pertama larangan ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya di sini dalam hal memberi manfaat atau menolak bahaya. Maksudnya manfaat dan bahaya itu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mewakilkan misalnya urusan kita kepada seseorang, kita tahu orang itu ya mampu, maka ini kan dibolehkan saja ya. Jadi yang dimaksudkan di sini larangan bergantung mewakilkan kepada selain Allah, maksudnya pada perkara-perkara yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kemarin yang kita sebutkan, mengambil sebab sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai apa? Sebagai sebab. Apakah secara syar'i atau secara qadari. Ya. Baik, yang kedua. Baik, yang kedua kewajiban bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala urusan. Baik. Baik, bayanu mudarrati syirki wa su'i akibati. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan dan akibat yang jelek bagi pelaku kesyirikan. Baik. Yang keempat dari faedah hadis ini bahwasanya balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Dari si mana ini? Iya, hadis yang ringkas, man ta'allaqa syai'an. Ini apanya? Jazanya atau amalnya? Iya, perbuatannya, man ta'allaqa syai'an, ya. Wukila ilaihi, ini apa? Jaza. Baik. Terus. Al-khamisah anna natijatal 'amali tarju ila al-'amali khairan aw syarran. Tarju ila al-'amali khairan aw syarran. Ila al-'amali di situ. Ila al-'amil. Iya. Baik. Tarji'u. Baik. Yang kelima dari fawaid hadis ini bahwa buah dari amalan, hasil dari amalan itu kembali kepada si pelaku. Iya. Apakah amalan tersebut baik, kebaikan atau kejelekan? Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau dia kejelekan, maka dibalas dengan kejelekan. Baik, ini hadis
sangat agung dan mulia ya. Taib. Warawal Imam Ahmadu. Qala al-musannif rahimahullah warawal Imam Ahmadu an Ruwaifi'in radhiyallahu ta'ala an. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw admin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ruwaifi', semoga umurmu dipanjangkan. Ya. Fa akhbirin nas, ya. Sampaikan kepada manusia anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataron atau dia mengikat atau menggantungkan tali busur, awistanja biroji idabatin, atau dia beristinja berbersih dengan kotoran hewan, au azmin atau tulang, maka ini jawabannya ya, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri darinya. Ini ada beberapa di sini larangan ya. Ada beberapa larangan. Tapi yang menjadi syahid pada bab ini yang paling inti adalah taqallada wataron. Ya, walaupun aqada lihyatahu, dia mengikat jenggotnya, itu ada keyakinannya juga ya orang terdahulu. Sebagaimana yang kita akan lihat dari penjelasan Asy-Syarih hafizahullah. Baik. Qala hafizahullah taala Ruwaifi' huwa Ruwaifi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith ibn Malik ibn Najjar al-Ansari. Ya, Ruwaifi, beliau adalah Ruwaifi bin Thabit bin Sakan ibn Adi ibn al-Harith ibn Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Beliau sahabat Ansar. Ya, waliya Barqata Wataroblis. Ya, beliau pernah diangkat menjadi gubernur, pemimpin di di Barqah dan Taroblis. Ini daerah Maroko ya, Afrika Utara. Faftataha Ifriqiyata ini. Maka beliau pun menaklukkan di waktu itu Afrika, maksudnya Afrika Utara pada tahun 48 atau 47 Hijriah. Wa tuwfiya bi Barqah, dan beliau wafat di daerah Barqah ya pada tahun 56 Hijriah. Baik. Sekarang kita lihat haditsnya. Apa makna aqada lihyatahu? Ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh syarih. Ya, sama ya, di Fathul Majid juga disebutkan beberapa makna dari aqada lihyatahu. Intinya aqada lihyatahu artinya dia apa? Dia ikat ya, atau kadang dicacing atau apa begitu, dirangkul begitu ya. Baik. Qila maknahu ma yaf'alunahu fil hurubi min fatliha wa aqdiha takabburan. Ya. Dikatakan di antara makna aqada lihyatahu, apa yang mereka lakukan ketika peperangan. Ini di zaman jahiliyah ya. Min fatliha, dia memintalnya. Kamu memintal ya? Iya, dia pintal jenggotnya. Taib wa aqdiha, atau dia mengikatnya. Takabburan. Ini dengan tujuan apa? Bersombong. Orang-orang terdahulu seperti itu. Wakila, ada yang mengatakan maknahu mu'alajati sya'ri. Ya, maknanya mengobati dari rambut jenggotnya tersebut. Sengaja dia ikat supaya rambut jenggotnya itu tidak ada penyakitnya.
Ya mungkin bersih atau apa. Baik. Tapi ada tujuannya. Liyata'aqqada wa yataja'ada ala wajhi ta'annusi wat tana'um. Ya. Jadi dia apa namanya tadi? Dia mengobati rambut jenggotnya dengan cara apa? Dia ta'aqqad, dia simpulkan kemudian apa itu? Taja'at, wa yataja'at. Dengan tujuan supaya taja'at itu apa ya? Rambut yang apa? Rambut yang tidak lurus? Hah? Iya ya, keriting. Ya. Itu taja'at ya. Jadi dia sengaja seperti itu supaya jenggotnya itu keriting. Dengan apa? Ala wajhi ta'annus. Dengan tujuan mengikuti gaya ta'annus perempuan. Ya. Wat tana'um, atau mengikuti gaya orang yang hidup mewah. Orang yang bernikmat-nikmat. Maksudnya gaya orang yang hidup mewah ya. Wakila, ini makna yang ketiga. Al-muradu aqduha fis salati. Yang diinginkan adalah dia mengikatnya dalam salat. Ai kafuha. Dia mengumpulkannya. Itu yang pertama ya, aqada lihyatahu. Taqallada wataron ai ja'alahu qiladatan fi unukihi au unuki dabatihi min ajli alwiqayati min al-ain. Ya, dia gantungkan wataron, kemarin sudah lewat. Yaitu tali apa? Tali busur panah yang apa namanya yang bekas itu. Kalau mereka tidak pakai, dia jadikan sebagai apa? Dia gantungkan di hewannya atau di dianya sendiri. Makanya dikatakan di sini dia menjadikan tali busur tersebut di lehernya atau di leher kendaraan-kendaraannya dengan tujuan, perhatikan tujuannya, min ajli wiqayati, supaya dia terjaga dari penyakit ain. Ini yang kedua ya, larangan yang kedua. Yang pertama aqada lihyatahu, yang kedua taqallada wataron. Kemudian yang ketiga, istanja bi raji'i dabatin. Istanja ay azalan najwa wa huwa al-'adharah. Menghilangkan an-najwa. Apa an-najwa? Yaitu kotoran anil makhraji, yang keluar dari tempatnya. Kotoran yang keluar dari tempatnya. Bi raji'i dabatin. Bi raji'i dabatin, ar-raji' ar-rawth. Ar-rawth artinya kotoran hewan. Summiya raji'an li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Perhatikan. Jadi ar-raji maknanya apa? Ar-rawth. Rawth kotoran hewan ya. Kenapa dikatakan kotoran hewan ini sebagai raji? Ya, ilahnya apa? Karena dia kembali dari keadaannya yang semula. Ba'da an kana 'alafan, setelah dia menjadi alaf. Ya, setelah sebelumnya menjadi apa? Alaf. Alaf bermakna ta'am. Bermakna ta'am. Baik, bari'um minhu hadza wa'idun syadidun. Hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Jadi kan dalam hadis dikatakan siapa yang melakukan mengikat jenggotnya, dia menggantungkan tali busur, dia bersih dengan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad bari'um minhu. Apa makna bari'um minhu? Berlepas diri ya. Maknanya ini adalah ancaman yang sangat besar bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ya, bagi orang yang melakukan apa-apa yang disebutkan. Ya. Ada 3 ya. Mengikat jenggotnya, terus menggantungkan tali busur, dan beristinja, berbersih dengan kotoran hewan atau tulangnya. Itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Tidak dibolehkan. Ya, kenapa tidak ini bahas di fikih juga. Kenapa kotoran hewan tidak boleh dipakai? Namanya kotoran. Ya, maka tidak boleh dipakai berbersih. Terus azmin, tulangnya. Ya, misalnya tulang kambing atau tulang sapi, ya.
pergi misalnya rekreasi, tidak dapat air, mau kencing atau buang air, ternyata tulangnya yang dia makan tadi dia pakai bersih. Itu tidak boleh. Ilahnya karena jin itu makan apa? Makan tulang. Jelas ya? Ya. Simpankan untuk saudara. Ya, jangan dipakai seperti itu. Baik. Itu ilahnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dalam hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabiyya sayatulu umruhu hatta yadraka unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil luha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-abath biha. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa sahabat ini, anna hadha sahabi, pakai al. Sahabat siapa? Raifi. Ya, akan dipanjangkan umurnya. Ya, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur beliau itu menjumpai manusia-manusia yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal masalah jenggot. Jelas ya? Nah itu lihat ya, beliau wafat di tahun 56 Hijriah. Ya, betul-betul diberi umur yang panjang. Ya, jadi sampai beliau mendapati orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW tentang masalah jenggot ini. Alladhi huwa tawfiruha, yang mana jenggot ini harusnya dipelihara, wa ikramuha ilal abath, dia dijaga dari bentuk perbuatan sia-sia. Ya, tapi apa? Ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajim. Dengan penampilan ternyata dia apa namanya? Dia perbuat jenggotnya tersebut dengan penampilan yang menyerupai orang-orang ajam. Au bi ahli tarfi. Atau dia menyerupai ya apa namanya? Orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya mungkin orang dahulu seperti itu ya. Tanda orang dia hidup mewah seperti itu jenggotnya. Wal mau, ini maywi'ah. Apa itu? Apa bacanya itu? Bi ahli tarfi maywi'ah ya. Mau maywi'ah. Apa namanya? Kebodohan ya. Baik. Au yukhilluna bi aqidati tauhid bi istimalil wasail syirkiyati, atau dia menjumpai orang-orang yang akidah tauhidnya kurang dengan menggunakan apa namanya sarana-sarana kesyirikan. Fayal basunal qalaid, dia pun memakai gelang-gelang. Au yulbisunaha, dia menggunakannya au yulbisunaha dawabahum, dia pakaikan di kendaraan-kendaraan mereka, di hewan-hewan mereka. Yastadfa'una biha al-mahdhur, dengan tujuan dia meminta apa? Supaya terhalangi dari bahaya-bahaya. Au yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum, ya, atau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh nabi-nabi mereka. Minal istijmar, berupa beristijmar, ya, berbersih, birauthid dawabi, dengan kotoran hewan, wal idham, dan tulang. Fa'usan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu ayyablughal ummata, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabatnya ini Ruwaifi agar menyampaikan kepada umat, kepada manusia, bahwa nabinya yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya, dari orang-orang yang melakukan itu tadi. Ya. Kenapa ini semua dilarang? Kita sudah jelaskan tadi ya, dari keterangan penulis, bahwa seperti tadi aqada lihiyatahu, dia mengumpulkan, dia mengikat jenggotnya dengan tujuan apa? Takabburkah? Atau dia ingin gaya hidupnya seperti perempuan kah? Atau dengan gaya hidup yang mewah? Itu kan bentuk dari apa? Kesombongan. Jelas ya? Hidup bermewah-mewah itu bentuk dari apa? Kesombongan, merendahkan orang lain. Jelas ya? Makanya dilarang.
Kemudian taqallada wataron. Ini jelas. Karena ada keyakinan ya, agar tertolak dari apa? Bahaya atau mendapatkan manfaat. Terus biroji idabatin au azmin, karena ini kotoran dan tulang. Jadi semuanya dicela. Bahkan Nabi SAW berlepas diri dari hal tersebut. Munasabatul hadits lil bab anna fihi an-nahya an taqlidil autari lidaf'il mahdhurati wa annahu syirkun li'annahu la yaqdiru ala dzalika illa Allah. Perhatikan syahidnya. Jadi hubungan hadis dengan bab, bahwa hadis di atas terdapat larangan dari menggantungkan autar, jamak dari watarun, yaitu tali busur, lidaf'i, dengan tujuan menolak mahdhurat, bahaya-bahaya, wa annahu syirkun, bahwa hal tersebut adalah bentuk kesyirikan. Kenapa dikatakan syirik? Li'annahu la yaqdiru ala dzalik, karena tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut, menolak bahaya, memberi manfaat, kecuali hanya siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilahnya di sini, di hadis ini, kenapa dikatakan bentuk kesyirikan? Itu tadi. Jadi dia mengambil sebab. Apa sebabnya? Menggantungkan tali. Apa tujuannya? Supaya mendapatkan manfaat atau tertolak dari bahaya. Nah, di situ menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, baik itu secara syar'i atau qadari. Ya, secara syar'i atau qadari. Baik. Lanjut. Sittin. Baik. Alamun min alamin nubuwati fa inna ruwayfi an talat hayatuhu ila sanati sittin wa khamsin. Jadi apa namanya? Faedah yang pertama, tanda dari tanda-tanda kenabian, di mana Ruwayfi, sahabat Ruwayfi radhiyallahu anhu, dipanjangkan umurnya sampai pada tahun 56 Hijriah. Tanya? Tanya, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yujibu fi'luhu aw tarkuhu. Baik. Asani, yang kedua, kewajiban memberitakan kepada manusia apa yang diperintahkan kepadanya dan dilarang darinya, dari perkara-perkara yang wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Masyru'iyatu ikramil lihyati wa ikhfa'iha wa tahrimu sabati biha. Apa? Wa tahrimi al-abath. Tahrimul abathi biha wa halqin au qassin au qassin. Coba diulang. Wa tahrimul abathi biha bihalqin au qassin au aqdin au taj'idin au ghairi dzalik. Baik. Faedah yang ketiga, perhatikan, disyariatkan memuliakan jenggot, menjaganya. Wa ifa'iha, membiarkannya, ya. Wa tahrimil abath, dan pengharaman dia sia-siakan. Bagaimana bentuk menyanyiakan jenggot? Apakah bihalqin, dengan mencukurnya, au qassin, atau memotong, au aqdin, atau mengikatnya, au taj'idin, atau dia bentuk menjadi keriting. Ya, au ghairi dzalik, atau selainnya dari bentuk-bentuk yang menyebabkan dia disia-siakan. Jelas ya? Baik. Ar-rabi'ah. Ini jelas, pengharaman menjadikan qilada, kalung-kalung, untuk menolak bahaya. Ini bentuk kesyirikan. Ilahnya kenapa dikatakan syirik? Andi? Kenapa dikatakan syirik? Menggantungkan kalung-kalung untuk menolak bahaya. Kenapa dikatakan syirik? Apa ilahnya? Ya, intinya dia menjadikan apa? Sebab, mengambil sebab sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebagai
sebab-sebab secara syar'i dan qadar. Itu yang menjadi inti. Baik, yang kelima, tahrimul istinja'i birrawasi wal 'azmi. ar-rawth. Baik. Pengharaman beristinja dengan kotoran dan tulang. Ini ada di buku-buku fikih juga. Terus, As-sadisah anna hadhil jara'im al-madhkurah min al-kaba'ir. baik. Anna hadhil jara'imah, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan ini itu semuanya termasuk dari dosa besar ya. Dari sisi mana dikatakan dia min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar? Karena yang terakhir itu, fa inna Muhammadan bari'um minhu. Itu di antara apa? Tanda kalau sesuatu itu dikatakan dosa besar. Ya, karena biasanya disebutkan para ulama, ya Nabi berlepas diri atau diancam dengan laknat. Ya, kalau ada sesuatu dilaknat, itu bentuk dari apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Jelas ya? Baik. Yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Sa'id bin Jubairin wa an Sa'id bin Jubairin annahu qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin, rawahu Waqi'. Walahu an Ibrahim kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairil Qur'an. Dari Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, barang siapa yang, ini asar ya, barang siapa yang qata'a, apa qata'a? Dia memotong, ya, dia menghancurkan tamimah min insanin, dari seseorang. Tamimah ya, bisa dikatakan jimat-jimat. Maka kana ka'idli raqabatin, itu seperti memerdekakan seorang budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Ya, Waqi' ibnu Jarrah. Baik. Walahu an Ibrahim, dan diriwayatkan pula oleh Waqi', ya, dari Ibrahim An-Nakhai. Mereka kanu yakrahuna at-tama'im, mereka menganggap makruh. Ya, makruh di sini itu penggunaan orang terdahulu. Makruh bukan yang apa namanya, makruh yang fikih. Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak. Makna yakrahun di sini maksudnya karahiyatu at-tahrim. Dibenci, diharamkan. Ya. Itu penggunaannya. Jadi kanu yakrahun, makna karoha di situ adalah karahatu at-tahrim. Ya. Mereka melarang, ya, menggunakan at-tamaim, jimat-jimat, kullaha, seluruhnya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Apakah jimat yang ada Al-Qur'annya ataupun tidak. Ini pelarangan secara mutlak dari beliau. Ya. Ini sudah jelas ya di bab yang terakhir ini, asar terakhir ini. Jadi kan kemarin telah kita sebutkan. Di bab itu, di bab ini, dalam bab ini penulis kata apa? Babu maja'a firruqa wat tamaim. Jadi beliau tidak langsung katakan minasyirki, dari kesyirikan adalah ruqyah dan tamim, anda. Kenapa seperti itu? Kita kemarin sudah sebutkan ya. Di antara alasannya karena masalah ini dia tidak semua bentuk ruqyah dikatakan apa? Syirik. Terus tamaim, apakah semuanya syirik? Hah? Ada khilaf, ada rincian di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau dari Al-Quran itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi Syekh sudah simpulkan ini. Kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha. Mereka melarang dari tamimah, jimat-jimat seluruhnya tanpa ada pengecualian. Apakah dari Al-Quran ataupun selain dari Al-Quran. Jelas ya? Baik. Waqi', rawah Waqi'. Ini athar, ya, sebagai ulama mengatakan dari sisi sanad memang terdapat kelemahan, ya. Dari sisi apa? Sanad terdapat kelemahan, tapi maknanya benar. Coba perhatikan lafadznya, siapa yang apa namanya menghancurkan tamimah, jimat-jimat dari seseorang, maka permisalannya seperti memerdekakan budak.
Ya, dimaklumi ya, memerdekakan budak itu adalah amalan besar. Kenapa disamakan memutus jimat-jimat dari seseorang seperti memerdekakan budak? Dari sisi makna benar saja. Kenapa? Karena orang yang membantu seseorang agar dia tidak terjatuh kesyirikan, agar dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, itu kan pahalanya luar biasa. Jelas ya, kita maklumi bahaya kesyirikan. Dengan sebab kita seorang bisa terhindar dari kesyirikan, itu pahalanya apa? Luar biasa. Jelas ya, makanya beliau katakan di sini Sa'id bin Jubair seperti memerdekakan budak. Jadi dari sisi makna ya benar saja. Taib. Qala syarih hafizahullah ta'ala Waqi huwa Waqi ibnul Jarrah. Di sini Waqi ibnul Jarrah, nama lengkapnya Ibn Balih Ar-Ruwasi, Abu Sufyan Al-Kufi. Ya, Kufa itu sekarang ini banyak disebut ya, Al-Kufi. Iya betul, daerah Irak ya, Kufa. Ya, Kufa itu daerah Irak sekarang. Jadi beliau Waqi ibn Jarrah ibn Balih Ar-Ruwasi, Abu Sufyan Al-Kufi. Tahu Waqi ya? Antum pernah dengar ucapan syaqautu ila Waqi? Hah? Berarti Waqi ini adalah guru besarnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, syaqautu ila Waqi'in su'ahiddi. Saya pernah mengadukan kepada guruku Waqi tentang jeleknya hafalanku, kata Syafi'i. Terus apa itu lanjutannya? Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau pun menganjurkanku untuk meninggalkan maksiat. Wa'lam bi anna al-ilma nur, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya, ya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu nasihatnya Waqi kepada siapa? Syafi'i rahimah. Ini dia, Waqi ibnul Jarrah. Ya, Syekh katakan di sini Waqi ibnul Jarrah thiqatun imamun sahibu tasanif. Ya, beliau seorang imam, memiliki beberapa karya tulis, dan beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Sementara Ibrahim huwal imam Ibrahim An-Nakhai, thiqatun min kibaril fuqaha, mata sanata sittin wa tis'in. Taib, jadi Imam Ibrahim An-Nakhai, maksudnya Ibrahim bin Yazid ya, nama lengkap beliau Ibrahim ibn Yazid ibn Qais ibn Aswad. Beliau juga orang Kufah. Dia mufti Kufah ya, ini imam terkenal. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Beliau mufti di Kufah di waktu itu. Ya, kalau antum mau baca-baca masalah seputar tabi'i begini biografinya, itu ada di Syiar Alamin Nubala. Ya, di situ di karya Az-Zahabi beliau sebutkan ya, dari imam-imam terdahulu sampai di zaman beliau. Ya, itu Syiar Alamin Nubala, karena disebutkan keutamaannya, ucapan qaul-qaulnya ya, aqwalnya. Banyak lagi. Ya, makanya biasanya orang cari faedah-faedah poster itu di kitab itu. Syiar Alamin Nubala, perjalanan hidup orang-orang yang jenius. Ya, nama-nama yang nubala, nabil, orang-orang yang cerdas. Di situ disebutkan semua. Buku itu dicetak sekitar 30 jilid lebih. Ya, karya Az-Zahabi. Baik. Itu di situ disebutkannya sirah-sirah seputar orang-orang terdahulu. Baik. Kemudian ka'adli raqabatin, seperti memerdekakan budak, ai kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Ya. Jadi maksudnya permisalannya seperti pahalanya seperti memerdekakan budak. Walahu, itu tadi ya, walahu an Ibrahim. Apa makna walahu? Ai warawa Waqi'un aidan. Maksudnya kembali ke Waqi'. Hu-nya di situ kembali ke Waqi'. Wa kanu, ini kanu perhatikan, kanu yakrahuna tamaim. Mereka melarang tamimah. Siapa mereka di sini? Ai ashaba Abdullah bin Mas'ud wa hum min sadati tabi'in. Yang dimaksudkan dengan kanu mereka
adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ya, wahum min sadati tabi'in. Mereka dari kalangan tokoh-tokoh tabi'in. Ya, pemuka-pemuka tabi'in. Makna al-atharaini ijmalan, makna dua athar ini secara global, al-ikhbaru anna man azala insanin, pengkhabaran bahwa siapa yang menghilangkan dari manusia ma yu'allikuhu ala nafsihi, apa yang dia gantungkan pada dirinya, tidafil afat, untuk menolak penyakit, falahu minas thawab, maka baginya pahala, ya, mithla thawabi man a'taqa raqabatan minar rizqi, sama pahalanya seperti pahala orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Lianna hadzal insana sara bi ta'liqit tamaimi musta'bidan, ya. Karena lianna hadzal insan, karena orang ini, ya, menjadi menggantungkan jimat-jimat itu dianggap dia beribadah kepada syaitan. Ya. Fa idza qata'aha, nah kalau dia diputuskan dari orang tersebut, azala anhu raqqa syaitan, maka hilallah, ya, perbudakan syaitan dari orang itu. Jelas, ya? Wa yahki Ibrahim an-Nakhai menghikayatkan, menceritakan an ba'di sadati tabi'in, dari sebahagian pemuka-pemuka tabi'in, bahwa annahum yu'ammimun al-man'a, mereka melarang secara umum. Jadi pelarangan itu bersifat umum. Min ta'liqit tamaim, ya. Paham, ya? Pelarangan dari menggantungkan jimat-jimat itu bersifat umum. Itu maknanya. Saya ulang. Ibrahim an-Nakhai menceritakan dari sebahagian, ya, pemuka-pemuka tabi'in, mereka mengatakan bahwa mereka melarang dari menggantungkan jimat-jimat secara umum. Walau kanat maktuban fiha Qur'anun, walaupun tamimah tersebut tertulis di dalamnya Al-Qur'an. Kenapa dilarang? Saddan lidzariyah, untuk menutup celah sehingga jangan sampai terjadi kesyirikan. Jadi pendapat dari kebanyakan tabi'in, ya. Jadi jimat-jimat, ya, apapun yang digantungkan itu dilarang secara mutlak. Ya, dilarang secara secara mutlak, tidak boleh. Ya. Kenapa? Untuk menutup segala pintu yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Jelas, ya? Walaupun ada sebahagian yang berpendapat boleh, tapi itu adalah pendapat yang lemah. Baik. Munasabatu al-atharain lil bab zahiratun. Ya. Kesesuaian dua athar ini terhadap bab itu sangat nampak. Ya, jelas. Fa inna fihima, karena dua athar tersebut hikayatal man'i, menceritakan tentang larangan min ta'liqit tamaim, dari menggantungkan tamimah mutlaqan, secara mutlak, an haula'il ajilla, dari mereka-mereka orang-orang yang mulia, min sadati tabi'in, dari pemuka-pemuka tabi'in. Baik, qira.